harus macam-macam. Tapi ya jangan lupa silat juga. Nah ini peran. Kemudian lebih lanjut peran berikutnya. Tadi cerita disinggung tentang pagar nusa. Alhamdulillah karena usia masih muda saat itu, kita ingat apa sih yang melatar belakangi kita ngundangi para pendekar. Semula kita rencanakan nasional, akhirnya karena keterbatasan kita ngundangi pendekar Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur waktu itu. Apa sebetulnya yang melatar belakang? Sebagian tadi sudah disinggung oleh Cak Lamro. Banyak sekali perguruan yang ngakunya NU, tapi antara satu dengan lainnya musuh berbuyutan, seakan-akan tidak ada silaturahim. Kemudian yang kedua, di beberapa perguruan di zaman itu ada indikasi penyimpangan tauhid dan syariat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap para pesilat yang juga perguruannya NU tapi tidak terkontrol oleh NU. Yang ketiga, kita membutuhkan sebuah sarana sebangsa IPSI, karena waktu itu perguruannya banyak banget NU ini. Jadi makanya kalau sekarang itu berubah pagar nusa itu menjadi perguruan, ini sebetulnya agak meleset dikit dari cita-cita kita dulu. Karena pengennya kita tetap menghargai keanekaragaman itu, aliran pencak silat itu sebagai satu kekayaan, dan kita memandang bahwa keseragaman itu tidak alamiah. Keseragaman itu tidak alamiah. Kalau pukul rata semuanya kayak gini, filosofinya kayak gini, teologinya kayak gini, geraknya kayak gini, nah ini kita apa? Makanya awalnya dulu Ikatan Pencak Silat yang kita harapkan adalah yang menyebabkan perguruan-perguruan dan pendekar-pendekar Nahdlatul Ulama dengan ciri-cirinya yang khas khusus dapat bersilaturahim, dan kemudian silaturahim itu dimanage sedemikian rupa sehingga dia konstruktif dan produktif bagi meningkatkan prestasi bidang silat itu, termasuk dalam proses pembinaan generasi bangsa ini. Ini sebetulnya motivasi kita pengen itu. Saya pikir itu yang paling inti. Dan kemudian banyak seleksi pencak silat yang diadakan IPSI pada saat itu. Kita ini ketemu sama NU-nya, tapi tidak merasa bahwa kita ini saudara dalam pertandingan itu. Jadi kalau menang dia menghinakan, kalau yang kalah betul-betul merasa terkalahkan, menderita. Perkembangan berikutnya bahkan Endra Perkasa memikirkan, karena sering terjadinya pertarungan bebas antara perguruan bela diri atau pendekar-pendekar yang ada di Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Jombang juga, biasanya waktu-waktu hari-hari besar Islam itu diadakan pentas, itu pencak silat apa istilahnya, pentas open bar istilahnya Gus Masum, itu saling adu kesaktian antara pesilat bahkan sampai pendekarnya. Tujuannya bagus, apa? Silaturahim. Tapi yang terjadi apa? Selesai di atas belum tentu selesai, teruskan di bawah itu loh. Besok kalah tantang lagi, sampai di Blitar itu adanya meninggal dunia. Saya tahu persis juga rumahnya guru besarnya itu 40 hari 40 malam itu dijaga,
dengan istighosan. Khawatir ada serangan, istilahnya orang-orang dulu kan hijab itu kan mandi itu loh. Sampai seperti itu. Akhirnya Endra Perkasa berpikir juga, kalau begini terus bagaimana itu? Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada yang ngurusi di NU ini. Ngomong dengan Pak Reja, Pak Hamim dan teman-teman yang lain, bagaimana kalau NU ini ada lembaga pencaksilatnya, ada yang nangani tentang Pak Silat. Dan nanti Bang Reza akan cerita panjang tentang itu. Termasuk beliaunya ini yang ketua panitia mengundang pendekar-pendekar se-Jawa Timur yang kita anggap orang-orang NU ini. Tuh. Makanya ketika terjadi permasalahan berdirinya Pagar Nusa di Kediri, di Surabaya, Cak Kamim singkat ngomongnya, sampean takoi sing ngundang pendekar-pendekar bentuk Pagar Nusa itu siapa? Pasti nggak bisa jawab orang berdua. Ini Cak Kamim senjatanya itu saja, siapa yang ngundang tuh? Yang ngundang beliau ini kok. Ada.